Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Komaria dari kelas MN23G, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Aku di sini akan mempresentasikan tentang ekonomi dua sektor untuk memenuhi tugas individu mata kuliah ekonomi makro. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan perekonomian dua sektor? Perekonomian dua sektor dapat diartikan sebagai perekonomian tertutup yang hanya mencakup dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Perekonomian ini tidak dipungut pajak dan tidak terdapat kegiatan pemerintah. Perekonomian ini juga tidak berhubungan dengan ekonomi atau perdagangan luar negeri. Itu artinya, di dalam perekonomian ini tidak terdapat kegiatan ekspor dan impor. Adapun keseimbangan dalam perekonomian dua sektor merupakan keseimbangan dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dan sektor swasta atau perusahaan dengan mengabaikan sektor pemerintah dan sektor luar negeri. Aliran-aliran pendapatan perekonomian dua sektor dapat diperoleh dari sektor perusahaan yang menggunakan faktor produksi rumah tangga, yaitu gaji atau upah, bunga dan sewa, dan juga laba atau untung. Dan sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk konsumsi. Sisa pendapatan yang tidak digunakan masuk ke dalam tabungan di institusi-institusi keuangan. Lalu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi tersebut. Definisi perekonomian dua sektor dapat saya simpulkan menjadi perekonomian sederhana yang hanya melibatkan dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Di dalamnya tidak ada campur tangan pemerintah sehingga tidak dikenakan biaya pajak, serta tidak ada sektor luar negeri sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Setelah kita mengetahui definisi perekonomian dua sektor, aku akan menjabarkan tentang ciri-ciri aliran pendapatan perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan akan menggunakan faktor-faktor produksi rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan seperti gaji atau upah, sewa, bunga, dan juga untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung ke dalam institusi-institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal untuk melakukan investasi akan meminjam tabungan yang dikumpulkan oleh badan-badan keuangan dari sektor rumah tangga. Selanjutnya di sini terdapat gambar skema perekonomian dua sektor. Pada gambar terlihat bahwa rumah tangga konsumen atau RTK adalah sebagai pemilik faktor-faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Penawaran faktor produksi oleh rumah tangga ini akan bertemu dengan permintaan produksi oleh perusahaan. Interaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Sedangkan di pasar barang, interaksi yang terjadi antara perusahaan sebagai penghasil barang dan jasa dengan konsumen sebagai pengguna barang dan jasa. Hal ini membuat hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam diagram juga terlihat arus aliran uang ke masing-masing rumah tangga. Rumah tangga konsumen menerima upah, bunga, sewa, dan keuntungan dari perusahaan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Sedangkan perusahaan menerima uang atas pembayaran barang dan jasa yang dibeli. Apabila pendapatan rumah tangga konsumen digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa, ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. Sekian presentasi dan penjelasan aku tentang perekonomian dua sektor. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf, dan juga untuk perkataan yang kurang dimengerti.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.